Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama Dila dengan NPM 227555161 kelas 5E program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah dengan mata kuliah akuntansi sektor publik dan dosen pengampu Pak Kusmianto. Pengertian akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna mengambil keputusan ekonomi yang menalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Menurut Halim, tahun 2007. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penyelesaian, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Nah, dalam akuntansi pemerintah itu terdapat reformasi akuntansi pemerintahan, di mana akuntansi pemerintahan sebelum 2023 yaitu dikenal sebagai akuntansi tradisional berbasis kas dan single entry. Nah, pada tahun 2023 sampai 2024, akuntansi pemerintah memiliki Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nah, pada tahun 2005 hingga sampai dengan sekarang berubah menjadi akuntansi modern berbasis akrual dan double entry. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP. Standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan SAP, yaitu standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Nah, dalam Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat menjadi 3 lampiran, yaitu lampiran pertama standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yang kedua lampiran kedua tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan lampiran ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dalam lampiran 1, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berisi 1 kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, 2 PSAP 01 penyajian laporan keuangan, 3 PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, 4 PSAP 03 laporan arus kas, sampai dengan PSAP 12 yaitu laporan operasional. Standar akuntansi pemerintahan itu dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Nah, dalam standar akuntansi pemerintahan ada yang namanya kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Apa sih itu artinya kerangka konseptual akuntansi pemerintahan? Yaitu konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP, standar akuntansi pemerintahan. SAP sendiri merupakan acuan dari bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP, penyusunan laporan keuangannya, pemeriksaan dan pengguna laporan keuangan dalam pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Pengenalan laporan keuangan daerah dibagi menjadi 4, yaitu akuntabilitas, manajemen, transformasi, keseimbangan generasi. Pengenalan laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode laporan, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.
menilai kondisi keuangan, penilaian aktivitas, dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang. Selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan. Ada 6, yaitu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan undang-undang. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang terakhir, yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Selanjutnya, pengguna dan kebutuhan informasi. Yaitu pertama, digunakan oleh masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksaan, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta yang terakhir adalah pemerintah. Entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintah yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan memberikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yaitu 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah, 3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah. Yang keempat, satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan itu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Jenis dan bentuk laporan keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan akuntansi pemerintahan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LFA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Yang ketiga, laporan operasional atau LO. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang kelima, neraca. Yang keenam, laporan arus kas LAK. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CLAK. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan akuntansi pemerintahan, yaitu berbasis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal atau substance over form, prinsip periodisasi, prinsip konsistensi, prinsip lengkap, dan terakhir prinsip penyajian wajar. Keterkaitan antara laporan keuangan pada laporan akuntansi pemerintahan, yaitu laporan operasional atau LO, itu terdapat pendapatan, beban, surplus atau defisit operasional, kegiatan non-operasional, dan surplus defisit laporan operasional. Yang kedua itu laporan perubahan ekuitas, yaitu ekuitas awal, surplus defisit laporan operasional, ekuitas akhir. Nah, pada laporan operasional atau LO itu pendapatan dikurangi beban, maka hasilnya adalah surplus atau defisit operasional. Maka dikurangi kegiatan non-operasional ditambahi oleh kegiatan non-operasional, maka hasilnya surplus defisit operasional.
Pada laporan perubahan ekuitas, saldo awal ekuitas awalnya itu adalah 1000 dan surplus defisit laporan operasional 361 dan ekuit maka ditambahkan menjadi ekuitas akhir sebesar 1300. Pada laporan neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya, laporan realisasi anggaran berkaitan dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih, di mana pendapatan dikurangi dengan belanja menjadi surplus defisit dan ditambahi oleh pembiayaan maka menjadi surplus. Pada laporan perubahan saldo awal anggaran lebih, itu sal awal dikurangi dengan pengguna sal. Dan ditambah oleh dengan silpa maka menjadi sal akhir sebesar 1520. Berikut adalah siklus akuntansi daerah atau pemerintah daerah. Yang pertama, melakukan penjualan anggaran dan menganalisis analisis dan penjualan transaksi. Misalnya, melakukan penyesuaian akhir tahun, lalu diposting ke buku besar. Setelah buku besar, peringkasan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah itu penyusun laporan keuangan sehingga membuat jurnal penutup dan yang terakhir menyusun neraca saldo setelah penutupan. Berawal dari bukti transaksi, bukti pembukuan, membuat buku jurnal, lalu membuat buku besar, setelah neraca saldo setelah penyesuaian, menjadi laporan keuangan, lalu membuat buku jurnal penutup, dan yang terakhir membuat neraca saldo setelah penutup. Itulah siklus akuntansi pemerintah daerah dalam pembuatan laporan keuangan atau penyusunan laporan keuangan. Ya, itu satu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dari tulisannya maaf, pada Allah saya ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.